Ya pemirsa, akhir-akhir ini beberapa bioskop tanah air mulai diramaikan kembali oleh peminat film. Tidak hanya film dari luar negeri saja, namun film produksi anak bangsa juga mulai meramaikan layar lebar dan dinilai sukses menghadirkan pengunjung yang signifikan. Lantas pemirsa, seperti apa perkembangan industri kreatif perfilman tanah air saat ini? Kita simak informasinya berikut ini. Saat ini film buatan anak bangsa semakin cemerlang terbukti dengan semakin beragamnya genre film dan film yang mendapatkan penghargaan di ajang internasional. Hal tersebut luar biasa sebab sektor perfilman menjadi salah satu sektor yang terdampak COVID-19. Sektor perfilman menjadi salah satu sektor yang terdampak ketika pandemi COVID-19. Mulai dari terhentinya proses produksi yang melibatkan banyak pekerja seni dan juga penutupan bioskop yang dilakukan guna memutus penyebaran COVID-19. Maka pemerintah telah melakukan evaluasi kebijakan yang ditujukan untuk menghidupkan kembali industri perfilman nasional. Selama bioskop tidak diperbolehkan beroperasi di Indonesia, jumlah kerugian pada sektor film ditaksir mencapai 200 miliar rupiah setiap bulannya. Hal ini berbeda jauh dibandingkan angka sebelum pandemi. Menurut data Opus Kreatif Ekonomi Outlook, subsektor film, animasi, dan video menyumbang laju pertumbuhan PDB hingga 10,09%. Namun para pembuat film terus berkreasi menyajikan karya-karya istimewa untuk para penikmat film, apalagi saat ini film-film tersebut dapat ditonton tak hanya di bioskop, namun juga melalui layanan streaming. Layanan streaming ini menjadi peluang tambahan bagi industri perfilman karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan bisa masuk pasar global. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi para sineas Indonesia untuk berkiprah di regional maupun global. Pemerintah tidak tinggal diam untuk membangkitkan industri film nasional. Wujud dari komitmen tersebut adalah bantuan dalam mempromosikan, membantu proses perizinan hingga produksi karya sineas tanah air. Langkah ini diambil sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional subsektor film. Lantas seperti apa perkembangan perfilman Indonesia sebagai industri kreatif usai pandemi ini? Ya, tema kita kali ini pemirsa adalah ekonomi makin aktif, kemudian juga industri perfilman makin kreatif. Ya, siapa sih yang nggak suka film pemirsa ya? Hiburan yang satu ini tergolong mudah didapatkan dan juga harganya yang terjangkau. Nah, ngomongin soal film, beberapa hari belakangan ini ya, atau beberapa masa belakangan ini, industri perfilman sedang ramai diperbincangkan lagi. Hal tersebut tentunya pemirsa saya tidak lepas dengan industri film tanah air yang makin kreatif. Misalnya genre horor yang diangkat dari kisah nyata di Twitter, yaitu dengan judul KKN Desa Penari. Hingga film bergenre keluarga pemirsa seperti Kukira Kau Rumah. Hingga ada juga film yang masih tayang saat ini yang kabarnya nih memang layak untuk ditonton, yaitu Ngeri-Ngeri Sedap yang langsung juga ditonton oleh Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, 3 film tersebut pemirsa berhasil mencatatkan rekor baru di tahun 2022. Misalnya nih, KKN di Desa Penari kini berhasil meraih 9 juta penonton. Ini adalah angka tertinggi sepanjang masa perfilman Indonesia. Ya, KKN di Desa Penari ini bersaing loh dengan Avengers Endgame sebagai film yang paling laris sepanjang masa di bioskop Indonesia. Kemudian ada film Kukira Kau Rumah yang meraih rekor muri sebagai film dengan penonton terbanyak di masa pandemi kemarin. Lalu ada film bergenre keluarga Batak yaitu Ngeri-Ngeri Sedap, katanya menguras air mata. Nah, film Ngeri-Ngeri Sedap ini berhasil meraih 2 juta penonton dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan sejak tayang perdana pada Kamis 2 Juni yang lalu. Nah, selain itu pemirsa, berikut adalah grafis beberapa film nasional yang memang sukses dengan penonton terbanyak merajai industri kreatif tanah air.
satu yang paling fantastis di masa-masa pelonggaran setelah PPKM ini pemirsa adalah film KKN di Desa Penari begitu ya. Ada sekitar 9.200.000 penonton dan saya adalah salah satu dari 9 juta orang itu pemirsa. Anda sendiri bagaimana dari 6 film yang sudah kami tampilkan tadi yang memang banyak meraih penonton, ini mana yang sudah sempat Anda nonton? Apakah hanya satu film? Atau ada 2 atau lebih atau bahkan dari 6 film ini belum ada satupun yang Anda sudah tonton. 3 film yang kami hadirkan tadi ini bisa saja mewakili bangkitnya industri perfilman di Indonesia usai pandemi pemirsa. Masyarakat mulai berbondong-bondong pergi ke bioskop untuk menikmati film karya anak bangsa yang mulai naik kelas dari berbagai segi cerita dan juga alur. Industri perfilman Indonesia akhirnya kembali bangkit pasca pandemi yang menimpa seluruh industri di dunia. Beberapa film Indonesia akan tayang tak lama lagi di pertengahan tahun 2022 ini. Tidak hanya merilis film Indonesia yang sudah lama rampung, beberapa film yang akan tayang dalam waktu dekat ini juga adalah ada yang berlatar belakang kehidupan pandemi dan juga memberikan banyak pelajaran hidup. Dan juga ada film yang tak ketinggalan pemirsa yang bergenre horor yang tentunya juga memiliki penikmat setia yang cukup banyak di tanah air. Sejumlah film horor dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai Juli hingga Agustus 2022. 2 diantaranya pemirsa adalah Ivana, kemudian juga ada Pengabdi Setan 2 yang banyak dinanti para penggemarnya. Nah, selain 2 film horor Indonesia tersebut, terdapat 2 film keluarga. Seperti Keluarga Cemara, ini juga favorit saya pemirsa, dan film lanjutan Naga Bonar yang berjudul Naga Naga Naga. Ini tampaknya saya juga ingin nonton nih, karena saya sudah nonton beberapa sequelnya dan itu memang menarik. Beberapa film tersebut akan bermunculan di bioskop dan turut serta pemirsa meramaikan panggung industri kreatif Indonesia selain musik tentunya ya. Dan ramainya industri perfilman turut menjadi ladang industri baru di masa pandemi yang turut berangsur pulih. Tidak hanya bioskop, beberapa lokasi destinasi pariwisata turut mendapatkan ataupun dibilang kecipratan pemirsa ya keuntungan dari meningkatnya industri perfilman ini. Tapi pemirsa, kenapa perfilman dan pariwisata ini sangat berpengaruh ya terhadap industri kreatif perfilman saat ini? Kita akan simak tayangannya berikut ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf memperluas kolaborasi dengan pihak swasta untuk mempromosikan pariwisata Indonesia yang tidak hanya menghibur namun juga edukatif. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penting bagi devisa negara. Hal tersebut menyebabkan negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mempromosikan pariwisatanya karena ketatnya persaingan pariwisata dalam dunia internasional. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke negaranya masing-masing. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membeberkan beberapa strateginya untuk membawa film-film karya sineas Indonesia bisa mendunia dan dikenal masyarakat global. Sandiaga Uno menyebutkan perfilman mendapat perhatian khusus dan salah satu yang diunggulkan untuk ekonomi kreatif atau ekraf di Indonesia karena berperan sebagai lokomotif ekraf nasional dan bisa mendukung 16 subsektor ekraf lainnya. Film terbukti berdampak besar dalam mendongkrak pariwisata. Adegan yang muncul dalam film bisa membawa penonton ingin merasakan tempat itu di dunia nyata. Beberapa film seperti Laskar Pelangi, 5 cm, Ngeri-ngeri sedap, Negeri di atas awan, terbukti mampu tingkatkan rasa penasaran penonton untuk langsung berkunjung ke lokasi wisata yang tampil pada film tersebut. Hal tersebut yang menjadi poin penting perfilman untuk mendongkrak sektor wisata melalui background film tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, film dan juga pariwisata adalah 2 hal ini pemirsa yang saling erat kaitannya. Anda bisa melihat ya dari mungkin film China punya pesona tersendiri dengan menghadirkan adat atau kebiasaan masyarakat Tionghoa. Kemudian pemirsa Anda menonton Jepang, film Jepang, kemudian juga mungkin yang paling kental adalah film India gitu ya. Bisa melihat bagaimana mereka menggunakan pakaian adat, menari dan segala macam yang membuat kita tuh untuk penasaran mengunjungi lokasi-lokasi tersebut. Atau yang sedang marak di tanah air saat ini nonton drama Korea, membuat kita ingin untuk suatu saat bisa mengunjungi Korea Selatan pemirsa tentunya ya. Dan demikian juga dengan film Indonesia, ada beberapa destinasi wisata yang
terlihat di film akhirnya ramai dikunjungi setelah film itu rilis. Nah, kompetisi daya saing di industri pariwisata menjadi pemicu semua negara untuk melaksanakan pemasaran pariwisata. Nah, pemasaran pariwisata ini salah satu caranya tentu dengan menggunakan media film. Fenomena menaikkan jumlah wisatawan karena tertarik ingin melihat lokasi sebuah film tidak dapat dipungkiri dan dinilai berhasil meningkatkan sektor pariwisata. Tidak jarang pemirsa lewat film juga, ada banyak daerah yang kini populer dikenal sebagai tempat wisata karena adegan atau scene ikonik dalam filmnya. Berbondong-bondong pengunjung datang hanya untuk melihat sendiri keindahan suatu tempat wisata yang selama ini hanya bisa mereka saksikan di layar bioskop. Jangankan untuk melihat daerah wisata tersebut atau pemandangan alamnya pemirsa, terkadang misalnya dalam sebuah film, taruhlah Kekayaan Desa Penari kemarin, hanya Anda pasti yang nonton tahu tuh jembatan panjang yang sangat ikonik yang dilewati oleh para pemeran utamanya ketika akan ke desa yang katanya nih serem atau keramat. Nah, desa tersebut pemirsa, maksud saya jembatan tersebut kan terletak di Yogyakarta. Itu akhirnya setelah film itu booming ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar bahkan dari luar Yogyakarta seperti wilayah Jakarta dan juga lainnya. Film terbukti berdampak besar dalam mendongkrak pariwisata. Adegan yang muncul dalam film bisa membawa penonton ingin merasakan tempat itu di dunia nyata. Dan terbukti nih pemirsa, beberapa film yang menggunakan latar lokasi wisata seperti mungkin Toraja, kemudian Labuan Bajo dan Danau Toba, ini mampu menarik minat dari banyak orang termasuk saya untuk datang berkunjung ke sana. Ya pemirsa, antusias yang saya lihat di lokasi wisata tersebut juga tinggi nih. Dan rata-rata referensi yang mereka dapatkan dikarenakan menonton sebuah film yang menggunakan latar belakang daerah wisata tersebut. Keberhasilan beberapa film Indonesia mendongkrak pariwisata dan minat menonton seperti film KKN di Desa Penari yang dengan lebih dari 6 juta penonton dan beberapa film lainnya, maksud saya sudah sampai 9 juta penonton ya. Daripada saya nanti diomelin karena mengurangi jumlah penontonnya, pemirsa, diyakini ini menjadi titik balik kebangkitan industri perfilman Indonesia di era pandemi. Hal ini pemirsa turut didukung oleh kebijakan pemerintah berupa stimulus dalam bidang perfilman. Lantas pemirsa, kira-kira apa langkah pemerintah untuk meningkatkan perfilman Indonesia yang sudah mulai bangkit ini dari pandemi? Kita akan simak informasinya berikut ini. Proyeksi pemulihan ekonomi kreatif 2022 memang lebih cepat dari pariwisata. Buktinya bisa dilihat dari kepercayaan para sinias tanah air yang akhirnya menyuguhkan karya-karya mereka di bioskop. Dan film tersebut pun diterima dengan baik oleh masyarakat. Dilihat itu disebutnya tak lepas dari intervensi pemerintah lewat stimulus pen untuk membantu promosi film panjang, dokumenter maupun fiksi komersial. Sebelum pandemi, jumlah penonton di bioskop mencapai 52 juta penonton. Selama pandemi, angkanya turun menjadi 12 juta penonton pada 2020 dan 5 juta penonton pada 2021. Bioskop tak dibuka akibat pembatasan aktivitas karena sineas juga tidak bisa membuat film. Di sisi lain, sineas pun khawatir memasukkan film ke bioskop karena tak yakin akan laku. Sektor industri di tanah air perlahan-lahan mulai bangkit seiring dengan kebijakan pelonggaran yang diterapkan pemerintah pada musim libur Lebaran kemarin. Salah satu sektor industri yang mendulang cuan yakni pengusaha bioskop. Jika pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, kapasitas bioskop dibatasi hanya 25% dan dilarang makan dan minum, saat ini pemerintah mengizinkan penonton untuk makan dan minum di dalam bioskop dengan kapasitas maksimal 75%. Sektor perfilman Indonesia menjadi lokomotif aircraft di Indonesia karena memiliki pasar yang kuat. Menparekraf menyebutkan pada 2019 Indonesia masuk dalam 10 besar pasar film terbesar di dunia dengan pencapaian 500 juta dolar Amerika Serikat di tahun itu. Jumlah yang sangat besar tersebut diharapkan bisa kembali dicapai sektor perfilman Indonesia yang sempat terpukul akibat pandemi COVID-19. Di samping program dari pemerintah, Sandiaga Uno berharap dukungan dari para pelaku di ekosistem industri perfilman bisa menyempurnakan program yang telah disiapkan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya tentunya pemirsa, kita harus mengambil peran bagaimana meningkatkan perfilman tanah air ini dan juga industri kreatif. Tetapi pemirsa, saya bahas sedikit ya,
Seberapa penting sih industri kreatif ini bagi perekonomian tanah air? Pandemi kan mulai usai, beberapa aktivitas ekonomi mulai menunjukkan keperkasaannya kembali, mulai dari industri manufaktur, perbankan, UMKM hingga industri kreatif ini. Nah, industri kreatif secara perlahan menjadi tulang punggung dari perekonomian juga pemirsa. Potensinya kian menjanjikan karena sektor inilah yang terbukti bertahan dalam menghadapi segala dinamika termasuk ketika terjadi pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya pemirsa apa sih industri kreatif tersebut? Sedikit saya informasikan dan ini bisa menjadi referensi juga pemirsa bahwa Kementerian Perdagangan mendefinisikan industri kreatif sebagai aktivitas ekonomi yang berfokus pada penciptaan barang dan juga jasa dengan mengandalkan keahlian, kemudian bakat dan juga kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Nah, pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta ini diharapkan dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan. Pemerintah fokus pada 5 rantai nilai ekonomi kreatif untuk memajukan sektor film Indonesia. Dan pemerintah selain memiliki tugas perumusan dan juga kebijakan teknis, penguatan kreasi dan penciptaan talenta juga berfokus pada rantai nilai dari ekonomi kreatif yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan juga penyimpanan ataupun dokumentasi produk. Pemerintah melalui Kemenparekraf juga telah memberikan beragam bantuan pemirsa untuk mendukung potensi dan semangat para sineas tersebut dengan berbagai insentif. Tahun lalu dijelaskan pemirsa bahwa pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional ini membantu memberikan stimulus untuk perfilman nasional dengan penyaluran bantuan pemerintah. Ada skema produksi, promosi dan juga praproduksi. Tahun ini rencananya akan kembali dilanjutkan pemirsa namun masih dalam tahap penggodokan dan juga masih akan diajukan ke Kementerian Keuangan. Lantas pemirsa, berapa sih dana yang digelontorkan pemerintah untuk skema produksi, promosi dan juga praproduksi tadi? Kita simak dalam informasinya berikut ini. Kehadiran dana PEN Film 2021 dinilai telah mendapatkan sambutan positif di mana lebih dari 50 sineas merasakan manfaat PEN 2021 dengan penyerapan anggaran sebesar 116,8 miliar rupiah. Diharapkan industri kreatif perfilman di tahun 2022 ini berusaha dapat berkembang untuk menjadi lebih baik lagi dan tentunya raja di rumah sendiri pemirsa ya. Dan ini bisa dicapai kalau misalnya para masyarakat yang menjadi konsumen ataupun sasaran dari perfilman tanah air ini mau dan ikut mempromosikan dan juga membeli tiket film-film tanah air agar ya film tanah air juga bisa merajai negara sendiri pemirsa ya. Jadi pemerintah kemudian para sineas dan juga masyarakat ini harus berkolaborasi, bekerja sama untuk bahu-membahu membuat industri kreatif tanah air ini bisa sukses terus begitu ya.